Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Salatan wa salaman daimaini ala habibina wa uswatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usini waliyakum kitabullah haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fa'idina sadaqallah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita ditakdirkan untuk bermuajahat, bisa hadir dalam majelis ilmu. Maka kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan karena memang ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan selamat semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai nanti tegaknya hari kiamat, yang semoga kita juga termasuk di dalamnya. Kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Kenapa kita kaji kitab ini? Karena ternyata banyak sekali manusia yang mengalami kegersangan dalam hidup, penyimpangan dalam kehidupan, atau bahkan sampai pada titik putus asa dalam menjalani hidup. Itu ternyata problem permasalahannya itu memang ada di hati. Makanya kita mempelajari di dalam, biar kita tahu bahwa ternyata beban atau sesuatu yang menjadikan hati kita itu berat, yang menyakitkan hati, yang merusak hati, itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang menimpa fisik. Cuma terkadang manusia jauh lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan fisik daripada mementingkan kesehatan dan keselamatan hati. Nah, ini kita harus memahami bahwa hati ini tidak bisa kita remehkan. Ini sesuatu yang harus kita jaga biar nantinya kehidupan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat itu ditentukan dengan selamatnya hati kita di sini. Maka kebutuhan hati terhadap ibadah itu sangat membutuhkan melebihi kebutuhan
fisik terhadap makanan dan minuman. Jadi kalau sekiranya fisik itu misalnya tertahan dalam beberapa waktu tidak makan, tidak minum, mungkin masih kuat. Makanya ada orang yang bisa puasa tahan sampai sore, kemudian ada juga yang memang karena kondisi paceklik sehingga terkadang tidak diniatkan puasa, tapi memang tidak makan. Itu dalam jangka waktu yang bisa jadi lebih dari sehari semalam. Tapi fisik masih kuat, sekalipun mungkin dia mengalami penurunan kekuatan, fisiknya melemah. Sehingga apa? Ketika fisik itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, maka efeknya akan melemah, melemah sehingga menjadikan seseorang itu akan merasakan penderitaan karena kelemahan fisik tadi. Ini karena efek kurang makan dan kurang minum. Ini jauh lebih parah lagi. Ketika fisik saja yang kurang makan dan minum mengalami seperti itu, maka hati yang kurang nutrisi ini dampaknya jauh lebih besar, melebihi fisik yang kurang makan dan minum. Coba kalian ini saudara umum, kita ini banyak merasakan ya bahwa ternyata beban manusia itu yang paling berat itu bukan di fisik, tapi terkadang beban yang paling berat itu ada di pikiran dan ada di hati. Makanya ini yang perlu dicermati. Allah memerintahkan kita beribadah. Sebenarnya ibadah itu semuanya ringan. Ibadah itu semuanya ringan. Kalau ternyata ibadah itu memberatkan, mesti ada rukhsah, ada keringanan. Contoh zakat. Coba bayangkan kalau zakat itu wajib bagi semua orang, kan berat. Karena itu berat, makanya diberikan rukhsah bagi yang mampu, bagi yang sudah sampai nisab, bagi yang sudah sampai haulnya, itu wajib haji. Coba kalau seandainya seorang itu keislamannya nggak sempurna kecuali harus naik haji dan itu dipukul rata semua, mungkin kita ini sampai sekarang hajinya Islamnya belum sempurna. Karena ternyata haji itu ternyata bagian dari rukun Islam, rukun. Nah karena ternyata melaksanakan ibadah haji itu tidak semuanya mampu, makanya Allah wajibkan manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu menempuh jalan, ya mampu semuanya, fisiknya mampu, dananya mampu, kemampuannya mampu, semuanya. Coba dicermati, jadi perintah Allah itu sebenarnya secara fisik itu mampu, ringan, puasa, sholat, zikir itu sebenarnya ringan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata perintah Allah itu beratnya bukan di fisik, beratnya di hati. Beratnya orang-orang yang merasakan atau masih menganggap bahwa perintah Allah itu sekedar kewajiban, itu terkadang masih merasa terbebani. Jadi kalau kita masih merasa bahwa perintah Allah itu hanya sekedar kewajiban, kita tuh masih terbebani. Beban. Kalau kewajibannya belum dilakukan, terbebani. Bahkan seolah-olah karena merupakan beban, mengerjakannya itu dengan berat karena terbebani.
Untuk kata terbebani kan mengandung makna berat, memberatkan, membebani. Tapi kalau cara pandang kita gini, kalau seandainya perintah Allah itu bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar beban yang harus kita selesaikan, harus kita lakukan, kita memandang itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sudah sampai taraf kebutuhan. Kita itu pusing banget. Pikiran kita itu dari pagi sampai sore itu mikir terus. Bahkan kita duduk itu pikiran kerja. Sampai kita sedang berbaring mau tidur itu kadang masih mikir. Sampai-sampai apa yang kita pikirkan ke bawah mimpi. Bahkan sampai ego pun ya itu yang kita pikirkan. Pikiran ini berat. Kemudian rata-rata yang kita pikirkan itu sesuatu yang kita lihat. Kita lihat sesuatu masuk ke dalam, kita pikirkan, kita masukkan ke hati. Kita masukkan ke hati. Jadi rangkaian itu dari apa yang kita lihat kemudian kita pikir. Apa yang kita lihat kita pikir direnungkan. Makanya orang yang paling banyak sakit hati itu orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Coba kenapa? Orang yang paling banyak sakit hati itu orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Karena apa? Ketika sesuatu yang dipandang ke sana kemari kok tidak dicocoki hati, ini menjadi beban. Coba dicermati. Jadi banyak orang terbebani itu karena penglihatan. Yang tadinya dapat rezeki, ya, kemudian dia kona'ah, menerima apa adanya, makan apa dirasa nikmat saja, pakai seperti apa nikmat saja, kemudian mengendarai kendaraan seperti apa nikmat saja. Gara-gara lihat status orang, akhirnya yang kita makan jadi gak enak. Karena orang lain pasang statusnya kayak goreng, tulisannya terima apa ada. Ketika kita pakai motor seperti apa biasa terkadang kona'ah nikmat, tapi karena melihat orang lain tumpakannya lebih tereng, lebih kuat itu akhirnya kepikiran. Apalagi berhenti di perempatan, berhenti di bangku telinga dia motor kepala merasa terbebani karena kita melihat. Jadi sesuatu yang kita lihat ini terkadang menjadi beban pikiran, beban pikiran. Makanya sering saya sampaikan itu, kita banyak menderita itu karena memikirkan apa yang orang lain miliki, sehingga kita sampai lupa menikmati milik kita sendiri. Nanti sampai pada puncaknya bukan cuma makanan, bukan cuma kendaraan, bukan cuma pakaian. Bisa jadi nanti ketika antum kondangan kemana-mana bawa istri, lihat istri orang lain, itu malah merasa kebonan tetangga lebih hijau. Ini ya, jadi ternyata beban kita, pikiran kita dan hati kita itu rata-rata bersumber dari penglihatan. Makanya di sini kita harus benar-benar bisa menjadi. Nah, ayat wanita harus ada penuh. Maka kembali lagi, ketika pikiran kita yang capek memikirkan dari pagi sampai malam, bahkan sampai tidak bisa tidur pun dia karena mikir. Sehingga Allah memberikan kita itu solusi.
Allah memberikan kita jalan keluar karena kita itu penat, kita itu berat. Kita ini butuh istirahat. Kita butuh istirahat. Sehingga ketika Nabi merasa berat dengan beban itu, beliau nunggu waktu sholat. Sehingga ketika ketemu dengan Bilal, beliau mengatakan, ya Bilal, ayo sholat. Wahai Bilal, ayo istirahat. Istirahatkan kita dengan sholat. Istirahat. Sholat itu untuk ingat sama Allah. Sholat itu untuk mengistirahatkan pikiran. Jadi semua yang kita pikirkan urusan dunia itu sudah dilepas semua, kita ingat sama Allah. Pikiran kita yang beban-bebannya banyak itu semua itu ditaruh semua, dilepas. Kita ingat sama Allah. Makanya ibarat kata ketika kita mau beramal soleh, itu nasihat yang kita pegang itu adalah ikmal li dunya kakaan nakatani syuabat. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jadi semangat kalau kerja. Kalau hidupnya panjang, kebutuhannya banyak, tanggungannya besar, semangat kerjanya tinggi. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi ketika kau mengerjakan ibadah, amal soleh, itu anggaplah seolah-olah ini hari terakhir, ini amalan terakhir. Jadi kalau misalnya kita sholat, kemudian nanti mau menghadap Allah, itu seolah-olah persembahan sholat yang terakhir. Kita yakin bahwa Allah melihat, malaikat nyata, sehingga ketika kita takbir, sebagaimana santri yang mungkin anak sekolah ketika diuji tentang sholat itu kan dari perbagiannya dicatat, takbirnya dinilai, ngangkat tangannya dinilai, doanya dinilai. Dan malaikatnya tertib dari takbir sampai salam. Maka kita ingat bahwa ibadah sholat ini bukan ibadah kecil, sehingga dari perbagian itu punya jatah nilai tersendiri. Kalau kita ingat bahwa ini ibadah dicatat oleh malaikat, maka akan menjadikan ketika kita beramal soleh itu lebih serius. Lebih serius. Ini cara menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Yakin bahwa kita sholat ini bukan dibiarkan tanpa ada yang lihat, tanpa ada yang nyatat, tapi semua gerakan, bacaan, dan pikiran itu sudah masuk dalam dirinya. Ini apa? Namanya bikin rasa Kemudian, kalau kita sudah memahami bahwa ibadah itu bagian dari kebutuhan, ternyata kalau fisiknya sehat, dikasih makanan biasa saja itu sudah rasanya enak, kemudian memberikan efek. Itu fisik yang sehat. Fisik sehat, makanan biasa sudah punya efek. Tapi kalau fisiknya tidak sehat, jangankan diberikan makanan biasa, terkadang dikasih makanan bergizi tinggi, itu fisik nolak. Betapa banyak orang makan makanan yang bergizi kemudian dibikin sehalus mungkin, tapi ketika dimasukkan ke mulut mungkin masih terasa, sekalipun robah rasanya. Ketika ditelan, dikeluarkan lagi, fisik gak terima.
Kenapa bisa seperti itu? Sebagus apapun makanannya, kalau fisiknya sedang bermasalah, itu terkadang makanan tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan. Ini pengaruh kaitannya antara makanan bergizi dengan fisik. Maka halnya sama. Ketika hati manusia yang ternyata ini bagian paling penting dalam hidup, orang itu akan kuat ketika hatinya kuat. Orang itu akan lemah ketika hatinya lemah. Maka di saat hati seseorang itu mengidap penyakit, ternyata dimasukkan makanan bergizi, dimasukkan makanan bergizi. Sebenarnya makanannya enak, makanannya itu menyehatkan. Tapi karena hatinya sedang sakit, ibarat kata fisik yang sedang menderita penyakit, mungkin sariawan, pancingan, mah, makanan yang bergizi masuk nempel, rasanya berubah. Sebenarnya nikmat tapi semurat. Sebenarnya rasanya enak tapi menyakitkan. Maka kalau kita misalnya, ini kaitannya dengan hati ya, kalau seandainya ibadah yang kita kerjakan kok menyiksa, ini coba cerna lebih dalam ini. Kalau seandainya ibadah yang seharusnya nikmat kok terasa menyiksa, ada apa dengan hati kita? Kenapa hati kita tersiksa dengan ibadah? Kenapa sholat merasa tersiksa? Kenapa ngaji merasa tersiksa? Kenapa zikir merasa berat? Kenapa sedekah tersiksa? Ada apa dengan hati? Ada apa? Kan seharusnya kalau fisik sehat diberi makanan kan enak. Makanannya enak. Sekalipun mungkin nasi hanya pakai sayur kemudian sambal, rasanya enak karena fisiknya sehat. Bahkan bisa jadi saking nikmatnya itu kalau diekspresikan dalam gaya orang makan itu kayak nikmat banget itu. Padahal cuma kamu kalau menjual bisa boleh bertahan. Rasanya enak banget. Nikmat lihat. Kemudian dikasih dibawakan teh keroncong. Kemudian dibawakan cangkirnya itu cangkir yang dulu itu dari black ya. Karena ada cangkir yang hijau. Itu dari seng itu. Itu kayaknya nikmat banget dulu. Kalau masa dulu itu ya sudah ikut. Mungkin kalau misalnya pas nanam jagung itu setelah itu dibagikan makanan ya sederhana makannya, tapi bisa lahap nikmat, bahkan mungkin setelah makan capek sandaran sebentar kipas-kipas bisa itu nikmat rasanya karena fisik sehat sehingga makan itu rasanya nikmat. Kalau antum hatinya sehat, ketika hati itu sedang dikasih makanan itu nikmatnya luar biasa. Betapa banyak orang yang sudah bisa menikmati sholat, sehingga ketika sholat itu nikmat, ingin lama, sujudnya ingin lama. Tapi orangnya nggak bisa merasakan nikmat karena orang sujud suwe mandek. Mesti pamer. Itu sudah sampai macam-macam pikiran. Yaitu kalau yang sendiri, sujud sendiri, sholat sunnah, bukan jadi imam sendiri. Orang yang bisa menikmati ibadah, ngaji itu rasanya nikmat gitu. Sehingga terkadang
di kerjaan setelannya pengajian. Kenapa? Menikmati orang ngaji. Di kendaraan punya mobil yang diputar ya pengajian. Karena bisa menikmati. Ketika di kantor sampai kantor yang disetel kajian menikmati. Tapi coba orang yang tidak bisa menikmati pengajian, berbukti, bersih kan ya? Karena nggak bisa menikmati, nggak bisa menikmati. Jadi ya, kalau kita cermati, sebenarnya makanan-makanan atau ibadah-ibadah yang bisa menyehatkan hati, yang menguatkan hati, itu banyak. Cuma terkadang kenapa kita tidak bisa menikmati itu? Kenapa? Bahkan yang jauh lebih parah lagi nih, Pak. Yang jauh lebih parah. Kok bisa ada hati yang bisa menikmati maksiat? Diibaratkan itu fisik, dikasih makanan yang bergizi nggak mau, tapi dikasih racun nikmat. Isi memang racun tapi jenis. Ya nanti dicerna sendiri lah. Bahkan bisa jadi kalau nggak ada racun ini hidup nggak nikmat. Itu sama seperti itu. Jadi kenapa ini kan bermasalah berarti? Ada apa dengan fisik kita? Ya? Kenapa makanan bergizi nggak enak tapi racun nikmat? Itu sama. Kenapa ibadah rasanya berat tapi maksiat malah nikmat? Ini berarti ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Maka kembali lagi, ternyata ibadah kepada Allah itu bukan berat di fisik, tapi ternyata rasa berat itu ada di dalam hati. Betul. Makanya ketika kita memahami tentang makna hadis uji batil jannatu bil makarim, surga itu dikelilingi perkara-perkara yang kita benci, perkara-perkara yang kita nggak suka, perkara-perkara yang memberatkan, tapi memberatkan nafsu, memberatkan nafsu. Surga itu dikelilingi hal-hal yang memberatkan nafsu, dibenci nafsu, tidak disukai nafsu, itu ada di sekitar surga. Sedangkan wahyu cipatin sementara neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu. Maka orang-orang yang ingin menuju surga, kok ternyata dia masih mengikuti nafsu, menembus seket penutup surga itu berat. Seket penutup surga itu berat. Kenapa berat? Karena ternyata sekitar surga itu perkara-perkara yang tidak disukai nafsu. Kalau dia masih mengikuti nafsu, kok harus menembus perkara yang tidak disukai nafsu? Dia tersiksa. Ini kalau kita masih condong sama nafsu, mengikuti jalan yang menuju surga itu rasanya berat, butuh perjuangan hebat. Tapi jangan khawatir, jangan dikira perjuangan seperti itu nggak ada nilai. Orang-orang hijrah yang dulunya dari tidak beriman menjadi beriman, yang dulunya dari ahli maksiat menjadi orang yang taat, dulunya mereka pengajak kemaksiatan, kemudian bisa berubah jalan. Maka jalan hijrah itu berat banget. Kenapa? Terkadang ketika iman sudah mulai masuk, ilmu sudah mulai masuk, dan nafsu masih terkadang condong, dia berbenturan dengan ini. Dulu tipe orang seperti ini pernah datang kepada Nabi.
Dia kemudian mengucapkan syahadat, ya Rasulullah, terimalah Islam saya. Dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapan syahadat. Kemudian apa? Orang ini tanya, ya Rasulullah, apakah Anda menginginkan sesuatu dari saya? Iya. Saya ingin kamu berjanji satu hal, jangan bohong. Itu saja, jangan bohong. Maka orang ini begitu, ya Rasulullah cuma jangan bohong. Iya. Oke, saya siap kalau hanya jangan bohong. Maka di perjalanan orang ini mikir, saya itu pezina, saya penjudi, ya. Saya melakukan dosa ini. Kenapa saya cuma disuruh janjinya jangan? Kenapa tidak disuruh jangan berzina, jangan berjudi, jangan ini, jangan minuman keras? Kenapa bukan itu cuma satu jangan bohong? Maka ketika di perjalanan ketemu dengan langganannya, wanita langganannya itu, dia disamper aja, ayo masuk, oke masuk. Karena nggak bertentangan dengan janji. Ketika masuk ke dalam kamar dan hampir melakukan perzinahan, orang ini mikir, Rasul cuma menyuruh jangan bohong. Ini nanti kalau saya ditanya, kamu zina enggak? Kan ini mau mikir ya, kamu zina enggak? Sementara konsekuensi orang mengucapkan syahadat, dia harus menerima aturan. Dia harus siap diatur dengan aturan Islam. Kalau saya ditanya kamu zina enggak, saya jawab enggak, berarti saya enggak konsekuen dengan janji. Tapi kalau saya jawab iya, berarti saya akan menerima hukuman. Dia tahu hukuman zina. Mikir ya, taruhan antara nafsunya dengan imannya tadi itu. Mungkin kalau nafsu urusan mengkau. Tapi imannya dia ingatkan, silakan kamu nikmati, tapi babak belur nanti kamu. Orang ini bertaruh itu pikirannya. Kemudian dia berpikir dalam kajian ditinggal. Jadi nafsunya dia condong, tapi keimanannya dia itu menghalangi. Perjanjiannya dengan Nabi itu menghalangi. Ya berat. Makanya meninggalkan dosa, sementara dosa itu kita senangi. Orang yang meninggalkan sesuatu yang disenangi, sementara dia niatnya ikhlas karena Allah, dia tinggal, ini yang akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah. Ini. Bahkan orang yang mampu seperti itu akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita, dan wanita itu sesuai dengan tipenya, hasrat nafsunya ada, condongnya ada, berat kok dia tinggal karena Allah, maka laki-laki yang seperti ini akan mendapatkan naungan besok pada hari karena berat. Tapi nek beda, Ustaz saya sudah mampu. Kalau cuma seperti itu saya kecil. Kenapa? Berapa kali saya diajak sama wanita sama saya nolak. Lah ketika dicek loh wanitanya Allah itu. Lah kalau misalnya yang kayak gitu sih ringan dalilnya betul. Ittaqillah apa dosa. Nah ini kalau ternyata yang datang masuk WA, assalamualaikum mas, dilihat gambarnya. Ini mulai imannya mulai mengingatkan, nafsunya mulai punya dalil. Itu seorang wanita muslimah, dia syarat dijawab.
Bukankah tidak menjawab salah hukumnya dosa? Yang penting kan cuma jawab salah, yang penting jangan sampai ke sana-sana biar tidak maksiat. Mungkin pertama-tama kayak gitu, pelan, jadi strateginya setan itu terkadang lebih jitu daripada iman kita. Ini makanya beratnya di situ. Kalau hanya menolak ini yang tidak sesuai dengan nafsu, itu ringan. Kalau menolak ajakan yang kita tidak memiliki sarana, kita nggak memiliki biaya, mungkin ringan. Tapi coba bagi orang yang satu orang yang tampan, hartanya ada, yang macam banyak, kondisinya dukung, situasinya pas. Dan ini di kondisi seperti ini dia bisa lolos. Ini makanya kondisi seperti ini. Masa ya sebenarnya pangan ya kau. Baik itu saja. Jadi ternyata ujian orang itu tidak banyak. Sehingga kita pahami lebih dalam seperti ini ya. Makanya sekali kita bisa merasakan ke batin kita. Kamu suatu ketika kok di saat kita ngaji biasanya nikmat, kita sholat biasanya enak, kita sedekah biasanya nggak bermasalah, atau amal soleh apa biasanya ringan. Kok ternyata kenapa saya tidak bisa merasakan kenyamanan, kenikmatan dalam setiap makanan hati ini? Itu berarti mungkin ada penyakit. Maka sama kalau misalnya kita makan apa kok tidak terasa enak, bisa jadi memang badan kita lagi nggak sehat. Kalau badan nggak sehat itu jangan dipikirkan cari makanan lain. Kira-kira goreng apa? Pahit, gede. Jadi pahit manis gede. Jadi kalau badan nggak sehat, makanan seenak apapun ya rasanya tidak enak. Kalau hati sedang bermasalah, dikasih ibadah kayak apa-apa nggak sembuh, nggak nikmat. Maka terkadang di posisi seperti itu kita butuh obat. Jadi kita butuh obat bukan makanan. Kita butuh obat. Tapi nanti ada masalah baru. Ada orang punya penyakit, tahu ya, bahwa ini makanan ini nggak nikmat. Kenapa? Badan saya lagi sakit. Ini juga nggak nikmat, padahal ini enak banget. Orang makan nikmatnya luar biasa, tapi karena nggak sehat, jadi nggak nikmat. Sehingga orang pas penyakit jenengan itu obatnya ini. Tinggal obat ada orang yang punya penyakit, tahu obatnya, nggak mau menelan obat, malah seolah-olah mendikrigo tidak. Daripada obatnya kayak gitu, saya dibayar lah. Sama sudah dia tidak mau dia punya obatnya. Apalagi bentuknya obatnya pilih-pilih. Sehari harus makan 12 butir. Itu harus dihabiskan 1 bulan. Jangan pun dulu. Malah seolah-olah sudah rindu dengan setelah pasrah. Maka ada kalanya orang itu hatinya sakit, sehingga dia tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah. Ketika dikasih obat, dia tidak paham merasakan pengobatan. Karena pengobatan itu terkadang sakit. Tubuh yang tergores dikasih obat perih, akhirnya susah. Coba baik. Karena tidak sabar merasakan sakitnya pengobatan. Orang yang hatinya sakit itu diobati. Lah ketika diobati nggak sabar. Kadang yang namanya obat itu memang perih. Obat itu sakit.
Obat itu, pengobatan itu menyakitkan. Sehingga harus sabar merasakan dunia pengobatan itu harus sabar. Apa obat penyakit hati? Banyak itu dalamnya. Obat hati ada 5. Itu apa? Lah ternyata dari 5 perkara itu juga enak semua, Pak. Maca Quran lan maknae, wis maca Quran lho. Ustaz, ibadah saja terasa berat, gimana saya harus baca Quran? Disitulah kita terkadang harus maksa. Mungkin sekali, 2 kali masih tersiksa dengan baca Quran, terus paksa sampai kita bisa merasakan nikmatnya tadi. Orang soleh kumpulono bubut kan, tungguin boleh. Yang memang bergaul dengan orang soleh itu pahit, gak tahan. Mau kayak gini diingatkan, mau kayak gitu, mau kayak seolah-olah apa nggak boleh. Orang ketahuan ya. Jadi kumpul dengan orang soleh itu juga nggak mudah bagi orang yang biasa ngambil maksiat, mengikuti nafsu. Dan ketika kumpul dengan orang soleh kan banyak diingatkan. Dan terkadang di antara nasihat-nasihat itu ada yang rasanya pedes, ada yang rasanya pahit, ada yang ketika sudah biasa dikerjakan kok suruh ditinggal ya sakit. Itu butuh perjuangan. Pengobatan hati itu perjuangan. Makanya ketika orang bisa melalui masa-masa di dalam pengobatan itu, bisa jadi nanti lama-kelamaan dia akan merasakan hati mulai sembuh. Dia sudah bisa merasakan, ya Allah, ternyata mengingatmu itu nikmat. Tapi mengingat dunia itu penyakit. Sehingga ketika saya mengingat dunia, kok dunia ini saya kaitkan dengan Allah, menjadi nikmat. Ingat dunia tarik ingat sama Allah. Ingat orang, istri misalnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerah saya istri yang seperti ini. Sehingga dengan istri yang seperti ini, saya bisa melaksanakan ini, bisa taat seperti ini. Coba kalau saya punya istri seperti ini, mungkin gaji saya untuk beli bedak kurang. Alhamdulillah istri saya kona'ah. Jadi mengingat manusia tarik mengingat Allah. Betapa banyak orang yang terlalu banyak menuntut setiap pekan beli baju, setiap bulan beli baju. Kalau seandainya orang misalnya berpikir ke arah sini, bersyukur punya istri yang sedikit kona'ah. Nikmat mengingat. Ketika kita mengingat kendaraan, alhamdulillah seperti apapun kendaraan kita, tapi nggak begitu menyusahkan, tapi banyak membantu. Coba orang-orang yang punya kendaraannya bagus, tapi dikejar-kejar oleh COVID. Gimana perasaan? Alhamdulillah saya seperti ini, tapi lebih hati-hati. Kaitkan. Ketika kita memiliki rumah, tapi rumah seperti apapun itu memberikan ketenangan di batin. Hati tenang, hati damai sehingga pulang ke rumah itu seolah-olah mendapatkan ketenangan. Sehingga dalam dunia rumah tangga itu ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kaitan dengan dunia rumah, tapi mawaddah dan rahmah itu terkait hati dan perasaan. Kalau orang belum bisa merasakan ketenangan batin dan pikiran dengan pasangan, mawaddah dan rahmahnya belum ada. Apalagi ditambah gak betah di rumah. Mawaddah gak ada, rahmah gak ada, orang tenang.
Kalau di rumah cuma makan pulang. Banyak dulu orang ketika pacaran itu nyari-nyari waktu, pengen ditemuin calonnya kemana-mana, dibawa sampai lama nggak pulang-pulang sampai malam. Setelah jadi istri nggak pernah ngobrol. Sampai istri itu minta mas kapan di rumah? Apa istri nggak punya jatah ngobrol? Coba cermati suami-suami. Itu jangan dikira beban seorang istri itu hanya ingin uang, ingin kebutuhan, ingin tidak. Terkadang seorang istri hanya ingin ngobrol. Yang belum punya istri sih angel ngobrol. Ini makanya terkadang permasalahan itu, sehingga orang kan bisa merasakan ketenangan di situ. Nah ini paling penting adalah maka ketika kita kaji lebih dalam, orang-orang yang bisa menikmati ibadah itu orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya memang dikelilingi iman. Pernikahan itu ibadah paling lama. Kalau orang nggak bisa menikmati nikmatnya pernikahan, hatinya bermasalah. Karena nikah itu ibadah. Hatinya bermasalah. Ini kalau orang sholat itu bisa jadi mungkin hanya berapa menit selesai. Tapi pernikahan itu lama. Dengan nikah orang bisa menikmati nikmatnya ngomong. Kalau orang tersiksa dengan ngomong, dia nggak paham pahala ngomong. Iman yang menjadikan ngomong itu. Dengan nikah, tamasya itu jadi perkara. Jalan-jalan jadi perkara. Plesir jadi perkara itu dengan nikah. Tapi kenapa banyak orang yang ngajak plesir ketika belum sah dan bisa menikmati dosa, tapi tidak bisa menikmati nikmatnya plesir dengan belum dosa? Ini kan masalah. Nah itu berarti artinya ada masalah ya. Ini berarti ada masalah di hati. Mungkin bisa jadi ada yang beda ini. Karena gini, orang yang hatinya sehat itu tetap bisa merasakan nikmatnya hubungan dengan istrinya. Antum kalau misalnya merasakan kok ini saya agak lama, misalnya tiap hari kok ada kerenggangan di hati dengan pasangan. Sebenarnya apa? Kita evaluasi bareng. Karena sebenarnya orang yang hatinya sehat itu ada kalanya dia kan benar-benar menikmati banget. Sama anak nikmat, sama istri nikmat, jalan-jalan sama keluarga nikmat. Itu orang hatinya hidup itu nikmatnya banget. Sehingga rumah tangga itu sampai terbentuk istilah baiti jangan. Rumahku surga. Coba kalimat ini banyak gak dirasakan. Malah baiti nari. Di rumah kayak gak betah. Itu gak tahan. Sehingga kalau di rumah hanya tidur, di rumah gak bisa merasakan apa-apa. Seolah-olah kayak hanya masuk saja nanti keluar lagi, masuk keluar lagi. Hampa dalam genggaman. Coba hadirkan. Nekmat itu nasihat. Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Jadi kalau orang yang hatinya sehat, hatinya hidup, insya Allah dia akan bisa merasakan nikmatnya ibadah nikah. Nikmat. Nah, kadang muncul pertanyaan, Ustaz, saya nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah nikah karena pasangan saya, karena anak saya, karena ujian saya ini, sehingga
sehingga saya rasakan ternyata nikah itu menyakitkan. Nikah ini berat sampai seolah-olah kapok. Kembali lagi di hati. Hati yang diselimuti dengan iman. Kita bisa lihat kenapa para dai yang ketika mereka mendoakan sepasang pengantin itu misalnya ada dua gini. Allahumma alif bainahuma. Ya Allah, satukanlah hati keduanya itu. Kama alafta baina Ayyuba wa Rahmah. Sebagaimana engkau menyatukan hatinya Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Kenapa? Karena Nabi Ayub itu di saat beliau sukses, beliau kaya, beliau makmur, beliau terhormat, Siti Rahmah ini menemani dengan sabar, tidak berfoya-foya. Satu, ketika saya. Lah ketika Nabi Ayub diuji dengan anak-anak pada meninggal, harta pada hancur, hilang semuanya, habis, bahkan menjadi orang yang jatuh dari puncak tertinggi ke puncak paling rendah semiskin-miskinnya. Sudah miskin, budi. Itu Siti Rahmah sabar mendampingi. Padahal beliau orang yang cantik dan salah satu perhiasan beliau memiliki rambut yang sangat indah. Harus mendampingi bertahun-tahun orang begitu. Seluruh tubuh penuh nanah selama 18 tahun. Coba tuh bayangkan istri siapa yang anak sabar seperti ini. Ini bukan berarti mendoakan calon pengantin untuk menghadapi masalah kayak gitu, bukan. Cuman paling tidak ketika kau ternyata di tengah-tengah kehidupan dalam rumah tangga kok suami meriang, itu istri itu nggak banyak mengeluh. Dan jelas-jelas meriang mengeluh, kopi-kopi gasen mah. Oh lagi suami lagi terkapar. Ini gambaran. Jadi doa itu mengibaratnya ditujukan. Taruhlah suatu ketika yang namanya dalam dunia rumah tangga mesti mengalami situasi di bawah, maka diharapkan dengan doa itu ketika mengalami situasi di bawah, sang suami seperti Nabi Ayub sabarnya menghadapi ujian, sang istri memiliki kesabaran seperti Siti Rahmah di dalam melayani suami. Jadi tidak hanya sabar melayani suami ketika makmur saja, ketika lagi gak makmur ditendang seperti nyanyi-nyanyi. Nah, ini bikin hasil rumah. Jadi ternyata kembali lagi bahwa kunci kebahagiaan hidup itu ada di dalam hati. Insya Allah kita akan lebih dalam lagi mengupas biar kita tahu. Kalau kita tahu ada permasalahan di hati kita akan lebih mudah untuk mendeteksi masalahnya, sehingga kita akan tahu solusinya sehingga cepat permasalahan kita selesai. Karena banyak orang yang menghadapi penderitaan hidup karena permasalahan hatinya sendiri. Sebenarnya dia tersiksa dengan masalahnya sendiri. Dia nggak tahu masalahnya, terus bagaimana untuk mengobatinya nggak paham, sehingga tersiksa seumur hidup. Memang ini nasihat Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari kita sendiri pada Astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan